Dia pindah ke rumah tua di ujung jalan pada hari Senin yang gerimis. Kabut tipis menyelimuti atap genting yang sebagian sudah berlumut, seolah enggan melepasnya sepenuhnya. Rumah warisan dari nenek yang tak pernah dikenalnya itu terasa lebih suram dan lebih besar daripada yang dia bayangkan dari foto lama. Udara di dalamnya berat, berdebu, dan berbau apek, bercampur dengan sesuatu yang lain, semacam wangi bunga yang hampir pudar dan tanah basah setelah hujan. Seluruh jendela kayu terkunci rapat, tetapi angin malam itu berhasil menyusup lewat celah-celahnya, mendesingkan melodi dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Gerbangnya yang reyot berderit perlahan tertutup sendiri setelah mobil angkutannya pergi, meninggalkannya sendirian dengan segundang kardus dan warisan masa lalu yang tidak ia undang. Malam pertama dihabiskannya dengan menata sedikit barang dan membersihkan kamar utama. Pekerjaan itu terasa melelahkan secara fisik dan mental, diterangi hanya oleh cahaya lampu tempel yang redup karena listrik belum berhasil dia nyalakan. Kelelahan akhirnya menyeretnya untuk tertidur pulas di atas kasur busa tipis yang dia bawa sendiri, tanpa spray, hanya beralaskan selimut yang masih berbau perjalanan. Mimpi aneh pun menyambanginya. Itu bukan mimpi buruk yang penuh teror, melainkan sebuah sensasi yang samar dan mengganggu. Dia merasa bukan tidur sendirian di kasur sempit itu. Perlahan-lahan, sebuah lekukan mulai terbentuk di sebelah tubuhnya, seperti ada tekanan tak kasat mata yang sedang berbaring dan menatapnya dari jarak sangat dekat. Dia terbangun dengan nafas tersengal dan jantung berdebar kencang, tubuhnya berkeringat dingin. Kamar dalam keadaan sunyi dan kosong, sama seperti saat dia tertidur. Namun, bau wangi bunga yang hampir pudar dan tanah basah yang dia cium sejak tiba, terasa sangat kuat dan pekat di udara, menggantung. Seolah-olah seseorang atau sesuatu baru saja melintas atau bahkan berdiri sangat dekat dengan tempat tidurnya. Keanehan itu tidak berhenti dan justru berlanjut keesokan harinya, merayap masuk ke dalam kesehariannya yang sepi. Barang-barang kecil miliknya, seperti sendok makan atau pulpen yang dia yakin telah diletakkan di tempat tertentu, seringkali ditemukan berada di posisi yang berbeda, seolah memiliki kehendak sendiri untuk berpindah. Suatu sore, setelah mencuci muka, dia menemukan sebuah jepit rambut perak antik dengan ukiran sulur yang rumit tergeletak di atas wastafel kamar mandi yang basah. Benda itu dingin dan halus saat disentuh, sama sekali tidak berdebu atau menunjukkan tanda-tanda telah lama terlantar. Suara nalarnya berteriak bahwa itu pasti bukan miliknya, bahwa benda itu tidak seharusnya ada di sana. Namun, rasa penasaran yang membara justru mengalahkan kecemasan yang samar. Daripada ketakutan, dia justru merasa seperti sedang diajak berinteraksi, diajak bermain. Dia memutuskan untuk menyimpan jepit rambut itu, meletakkannya di atas meja kecil dekat kasurnya, seolah menerima hadiah yang diberikan oleh penghuni tak terlihat itu. Malam harinya, dalam keadaan setengah tertidur dan pikiran yang melayang-layang, dia merasakan sebuah sensasi yang membuatnya membek. Ada jari-jari yang halus dan sangat dingin, menyisir rambutnya dengan lembut, lalu dengan hati-hati menjepit sehelai rambutnya menggunakan jepit rambut perak tersebut. Dia membiarkannya terjadi, tubuhnya kaku tapi jiwanya tidak merasa terancam. Bahkan, ada rasa terhibur yang aneh dan tidak wajar dalam sentuhan misterius itu, sebuah rasa tenang yang menidurkannya kembali. Interaksi diam-diam itu secara perlahan berubah menjadi sebuah ritual rahasia yang hanya mereka berdua yang ketahui. Setiap malam, kehadiran itu terasa semakin nyata dan semakin berani. Bukan hanya sekadar lekukan di kasur, tetapi kini diikuti oleh suara desahan lembut yang nyaris tidak terdengar. Isikan bisikan samar yang terlalu pelan untuk dimengerti kata-katanya, namun terdengar seperti sebuah usapan bagi jiwanya yang kesepian. Kadang, saat dia sedang duduk membaca di sudut ruangan, dia merasakan sentuhan dingin yang tiba-tiba menyentuh bahu atau punggungnya, bukan untuk menakuti, tetapi sebuah pengakuan bahwa dia tidak sendirian. Dia mulai membiasakan diri dengan kehadiran itu,
bahkan mulai bergantung padanya. Rumah yang awalnya terasa menyeramkan dan asing, justru berubah menjadi sebuah pelarian, sebuah ruang aman di mana dia merasa diterima sepenuhnya. Dia pun mulai berbicara pada kehadiran itu, membagikan cerita-cerita kecil tentang hari-harinya, kekesalan terhadap rekan kerja, dan kesepian yang selalu menghantuinya bahkan sebelum pindah ke rumah tua ini. Dia menyapanya dengan sebutan dia, sebuah entitas tanpa nama yang memberinya perhatian dan kenyamanan tanpa syarat, sesuatu yang jarang dia dapatkan dari orang-orang hidup. Suatu malam, mimpi itu mengalami pergeseran yang halus namun signifikan. Bukan lagi sekadar sensasi atau perasaan, tetapi berubah menjadi sebuah gambaran yang jelas dan terperinci, hampir seperti kenangan yang bukan miliknya. Dia melihat seorang wanita dengan gaun putih longgar yang terbuat dari kain tipis, mungkin katun atau linen, bergerak melayang di ujung lorong gelap di dalam rumah. Rambut wanita itu diikat rapat ke belakang, dihiasi oleh jepit rambut perak yang sama yang sekarang menjadi miliknya. Wanita itu tidak menatapnya dengan kosong, melainkan dengan sebuah intensitas yang mendalam, matanya menyampaikan sebuah pesan yang tidak terucap namun terasa sangat jelas. Tangannya yang pucat terulur, bukan dalam ancaman, tetapi dalam sebuah ajakan, sebuah undangan. Bibirnya yang tipis bergerak perlahan, dan sebuah suara yang jernih dan dingin terdengar menggema di dalam benaknya, "Temui aku." Rina terbangun dengan jantung berdebar kencang, tetapi kali ini, rasa takut telah digantikan oleh sebuah kerinduan yang menusuk dan dalam, sebuah kebutuhan yang hampir esak untuk memenuhi permintaan itu. Dia tidak lagi meragukan, dia yakin wanita itu adalah dia, dan dia ingin ditemui. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk menjelajahi bagian rumah yang selalu dia hindari dan kunci rapat-rapat sejak kedatangannya. Sebuah ruang bawah tanah yang pintu kayunya yang kokoh dan berukir sederhana terletak di belakang dapur, hampir tersembunyi di balik rak-rak penyimpanan. Gemboknya besar dan sudah berkarat, menolak untuk dibuka dengan mudah. Dengan sedikit usaha dan bantuan sedikit minyak, gembok itu akhirnya menyerah dengan suara berderak yang keras, memecah kesunyian rumah. Saat pintu itu terbuka, udara yang langsung menyergapnya terasa sangat berbeda. Udara itu pengap, berat, dan penuh dengan debu yang telah menetap selama puluhan tahun, namun masih menyisakan jejak wangi bunga yang pudar dan tanah basah yang ia kenal. Tangga kayu menurun ke dalam kegelapan yang pekat, terlihat rapuh dan tidak stabil. Dengan senter di tangan yang sedikit gemetar, dia menuruni tangga itu selangkah demi selangkah, setiap langkahnya disambut oleh bunyi kayu yang mengerang protes. Ruangan di bawahnya lebih luas dari yang dibayangkan, dipenuhi oleh perabot tua berdebu yang diselimuti kain terpal yang telah lapuk, dan jaring laba-laba yang menggantung seperti kelambu abu-abu. Dan di sudut paling gelap, tersandar sebuah peti mati kayu tua yang sederhana, terlihat polos dan sepi. Seolah menunggu. Dengan tangan yang gemetar namun didorong oleh desakan yang tak terbendung dari dalam dirinya sendiri, dia mendekati peti mati kayu tua itu. Desakan itu bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari sebuah ketertarikan yang dalam dan hampir magnetis, seolah ada suara yang memandunya langkah demi langkah. Tutup peti itu terasa dingin dan berdebu di bawah telapak tangannya. Dengan dorongan yang pelan namun penuh keyakinan, kayu itu pun bergeser dengan suara berderak yang memecah kesunyian ruang bawah tanah yang mencekam. Di dalamnya, bukanlah pemandangan mengerikan yang dia antisipasi. Tidak ada jenazah yang membusuk atau wajah yang menakutkan. Yang terbaring di sana adalah rangka tulang belulang yang rapuh dan bersih, masih terbungkus sisa-sisa kain kafan putih yang telah menguning dan lapuk dimakan waktu. Di antara tulang-tulang rusuk yang rapuh itu, tergeletak sebuah buku harian kecil dengan kulit yang hampir hancur, terlihat sangat tua dan rentan. Tanpa pikir panjang, digerakkan oleh sebuah insting yang tidak bisa dia jelaskan, dia menjulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil buku itu. Rasanya seperti menyentuh sejarah, menyentuh sebuah rahasia yang telah terkubur terlalu lama.
Dia tidak merasa jijik atau ngeri, justru ada rasa hormat yang aneh dan sebuah kebutuhan untuk mengetahui kisah yang tersimpan di dalamnya. Dia membawa buku harian itu ke atas, ke kamarnya yang diterangi cahaya lampu temaram. Udara di ruang bawah tanah yang berat seolah masih melekat pada kulitnya, tetapi dia tidak peduli. Dengan hati-hati, dia membuka halaman demi halaman yang rapuh dan menguning, huruf-huruf tinta yang memudar masih baca, bercerita tentang kehidupan seorang wanita bernama Sari. Kisahnya pelan-pelan terungkap, tentang seorang wanita yang diasingkan keluarganya sendiri ke rumah ini, disembunyikan dari dunia luar karena sebuah kehamilan yang terjadi di luar ikatan pernikahan. Rasa malu keluarga itu lebih besar daripada kasih sayang mereka. Sari menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kesendirian yang total, terperangkap di dalam tembok rumah ini. Dia melahirkan seorang bayi dalam kesunyian dan keputusasaan, tanpa bantuan siapapun. Namun, bayinya yang malang tidak selamat. Kesedihan yang mendalam dan rasa kesepian yang menghancurkan akhirnya merenggut nyawanya di ruang bawah tanah yang gelap itu, tanpa pernah mendapat penguburan yang layak atau pengakuan. Entri terakhir dalam buku itu, ditulis dengan goresan yang lemah dan tidak beraturan, berbunyi, "Aku sangat kesepian. Aku berjanji, siapapun yang datang akan menjadi temanku, untuk selamanya." Air mata menetes di pipi Rian bukan lagi air mata ketakutan atau rasa ngeri, tetapi sebuah pengakuan yang dalam dan menyakitkan. Dia bukan hanya membaca kisah Sari, dia merasakannya. Dia memahami dengan sangat intim rasa kesepian yang sama yang telah menggerogoti dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Rasa terasing yang membuatnya merasa seperti hantu di antara orang-orang hidup. Bisikan itu pun terdengar lebih jelas dari sebelumnya, tidak lagi sekadar di telinganya, tetapi langsung bergema di dalam benaknya, menyatu dengan pikirannya sendiri. "Kau mengerti sekarang, kita sama, tinggallah bersamaku." Suara itu terasa dingin namun tidak mengancam, penuh dengan kerinduan yang berusia puluhan tahun. Rian memandang ke sekeliling kamar yang sunyi. Dia bisa merasakan kehadiran Sari lebih nyata daripada sebelumnya, bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi sebagai sebuah energi yang penuh harap dan penantian, menunggu jawabannya. Sebuah keputusan besar menggantung di udara yang dingin. Dia tidak lari, dia tidak berteriak minta tolong atau mengangkat telepon untuk memanggil seseorang. Sebaliknya, dengan langkah tenang yang berangkat dari penerimaan yang dalam, dia kembali menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Di tangannya, dia menggenggam erat jepit rambut perak itu, benda yang telah menjadi simbol hubungan mereka. Dengan penuh penghormatan, dia meletakkannya kembali di samping kerangka Sari, seolah mengembalikan sebagian dari jiwa wanita itu yang telah tersesat. "Aku akan menemanimu," bisiknya ke arah kegelapan yang sekarang terasa begitu akrab dan hampir ramah. Suaranya lirih namun penuh keyakinan, sebuah sumpah yang diucapkan dalam kesunyian. Dia menutup peti mati itu, bukan untuk mengunci atau melupakan, tetapi untuk memberikan rasa tenang dan martabat yang telah lama dirampas. Kini, dia tahu bahwa dia memiliki nama, sebuah identitas, dan sebuah kisah. Dan di malam-malam berikutnya, sentuhan dingin itu tidak lagi terasa asing, tetapi seperti sapaan seorang sahabat lama yang akhirnya pulang ke rumah. Kesepian mereka telah bersatu, larut dalam sebuah ikatan yang melampaui kematian dan kehidupan, menciptakan sebuah persahabatan abadi yang akan terus hidup di dalam tembok rumah tua yang kelam, jauh dari dunia luar yang tidak pernah memahami mereka.